Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Alpan Lamson Senturi dari Universitas Negeri Padang, Pendidikan Sejarah pada mata kuliah Media dan Multimedia Pembelajaran Sejarah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan KI dari Sejarah kelas 10, yaitu asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu KI 3.3, di mana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu di sini dijelaskan ada 3 berupa kedatangan dari suku yang pertama Proto-Melayu, Deutero-Melayu, dan Melanosoid, dan juga ada Negrito dan Wedit, dan ada 2 teori, yaitu teori out of Africa dan teori out of Taiwan. Baik, langsung saja kita yang membahas yang pertama, yaitu Proto-Melayu. Proto-Melayu adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia yang pertama kali datang ke Nusantara pada gelombang pertama, yaitu pada 1500 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu masuk ke Nusantara melalui 2 jalur, yaitu jalur barat Malaysia ke Sumatera dan jalur utara atau timur melalui Filipina ke Sulawesi. Kemudian jalur kedatangan bangsa Proto-Melayu itu di sini dijelaskan ketiga gelombang. Yang pertama dimulai dari Yunan menuju kawasan Indochina dan Indonesia, kemudian menuju Sulawesi dan Papua yang membawa kebudayaan Neolitikum yakni kapak lonjong. Kemudian yang kedua yaitu menyebar ke Kalimantan, Sumatera dan Bali. Mereka membawa kebudayaan Neolitikum yakni kapak persegi. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Bapak Antropologi Indonesia Koenjaraningrat, kedatangan bangsa Proto-Melayu awalnya dari Kepulauan Ryukyu, yaitu negara Jepang, yang kemudian dari Taiwan, Filipina, Sangihe hingga tersebar di Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua yaitu Deutero-Melayu. Deutero-Melayu adalah istilah usang yang pernah digunakan untuk populasi yang diperkirakan datang pada gelombang kedua. Setelah gelombang pertama yang kita bahas yang pertama tadi yaitu Proto-Melayu, populasi ini dikatakan datang pada zaman logam ke Nusantara. Kemudian persebaran bangsa Deutero-Melayu juga ada 3. Yang pertama yaitu setelah dari Yunan datang ke berbagai pulau di Nusantara, bangsa Proto-Melayu tersingkir di pedalaman karena budaya Deutero-Melayu lebih tinggi. Kemudian yang kedua yaitu setelah menguasai daerah-daerah lain, bangsa Deutero-Melayu menguasai wilayah Nusantara dan menjadi bangsa terbesar di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu bangsa Deutero-Melayu merupakan pembawa kebudayaan Megalitikum dan menjadi nenek moyang dari beberapa suku di Nusantara seperti Melayu kuno, Jawa, Aceh, Bali dan Bugis. Kemudian yang ketiga yaitu Melanosoid. Melanosoid adalah ras yang menampilkan manusia dengan kulit dominan hitam atau gelap. Yang ras Melanosoid ini tersebar di Lautan Pasifik, di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur yaitu Irian dan benua Australia. Di kepulauan Indonesia mereka tinggal di Papua bersama dengan Papua Nugini, Bismarck, Solomon, New Caledonia, dan Fiji. Mereka merupakan rumpun Melanosoid. Kemudian persebaran Melanosoid ini yaitu kedatangan bangsa Melanosoid di Papua berawal ketika zaman X berakhir, yaitu tahun di sini diterangkan yaitu 70.000 sebelum Masehi. Ketika itu kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Kemudian ras Melanosoid tersebar di Lautan Pasifik, di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Kemudian yang keempat yaitu Negrito dan Wedit.
di mana Negrito adalah orang-orang Negrito merupakan penduduk yang paling awal di Asia Tenggara dan merupakan kerabat dari orang asli di Malaysia. Mereka dipercaya hadir di rantau Nusantara sejak 1000 sebelum Masehi berdasarkan penerokan arkeologi di Gua Gia Kelantan. Wedit adalah kelompok ras yang ada di Indonesia sebelum datangnya bangsa Melayu. Para ahli menduga bahwa kedatangan ras Wedit ini menggeser keberadaan bangsa Negrito yang lebih dulu sampai di Kepulauan Indonesia. Di sini saya jelaskan juga kedatangannya, di mana orang Negrito merupakan penduduk yang paling awal di Asia ya, di mana sebelum kedatangan dari Proto Melayu atau Deutero Melayu, di sini juga dijelaskan bahwa orang Negrito adalah orang yang awal di Asia Tenggara dan merupakan kerabat dari orang asli di Malaysia. Kemudian persebaran Negrito dan Wedit juga saya jelaskan di sini. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir, yaitu teori out Afrika dan teori out of Taiwan. Teori out of Afrika adalah teori yang menyebut Homo sapiens pertama muncul di benua Afrika. Mereka kemudian menyebar ke seluruh dunia antara 200.000 hingga 100.000 tahun lalu. Menurut teori out Afrika, semua manusia modern yaitu yang hidup saat ini berasal dari Afrika. Kemudian teori out of Taiwan adalah yang menjelaskan memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Rumpun tersebut dikenal dengan rumpun Taiwan. Mungkin hanya itulah penjelasan dari saya mengenai KI 33 sejarah kelas 10, dan saya undur diri. Salam sejahtera untuk kita semua.